Namanya, dari mana? Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Selamat. Nama saya Mulyadi. Saya datang ke sini bersama istri, yaitu namanya Muryati yang paling ujung. Mulyadi kawin sama Muryati. Betul Pak Haji. Namanya Muryanto. Dari mana Bapak? Dari Tangerang Pak. Tangerang. Iya. Kesehariannya apa Bapak? Saya pekerja Pak, buruh pabrik. Buruh pabrik. Iya. Masih aktif sampai sekarang? Masih. Iya. Tapi insya Allah tahun 2027 pensiun. 2027 pensiun. Iya. Ya. Hajatnya Bapak dari Tangerang jauh-jauh ke RDAY hari ini apa hajatnya? Kalau saya secara garis besar kan saya kan punya masalah keluarga ya. Ya artinya selama ini kan keluarga saya kan kurang harmonis lah. Garis besarnya seperti itu. Penyebabnya? Orang ketiga Pak Haji. Hah? Orang ketiga. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Nah itu yang nggak, saya alhamdulillah tapi istri saya nggak alhamdulillah. Jadi ya tujuan saya. Lo tuh mesti peripat khusus. Ada tamu RDAY tadi berlayar. Duitnya banyak sekali di peripat yang kedua. Kaya raya. Tapi ada yang nggak bisa diomongin di acara live. Soalnya kalau di acara di live diumumin, apa diterangin, diajarin, nanti banyak yang pada mau hujat. Jadi lo paksain khusus peripat nanti diajarin. Kaya raya dalam waktu 9 hari. Peripat khusus kayak tadi tuh, si bapak tadi. Jadi lo paksain peripat khusus. Ada ilmu RDAY pamungkas, super pamungkas. Kaya raya dalam waktu 9 hari. Cair 10 miliar. Tapi nggak bisa diterangin di sini karena ini live. Takutnya nanti yang nggak suka sama ilmu RDAY menghujat. Jadi rame. Enggak lah. Mendingan kita peripat aja kayak gini nih enak. Tapi nggak live. Oh ini kan live. Paksain. Lo bisa privat. Paksain. Oke? Ya. Jangan dia bahas. Ya. Jangan dia. Dia tadi gue bahas aja dia sampai nggak percaya. 9 hari bos. Cair 10 miliar. Kalau yang 9 hari cair 10 miliar. Iya. Dan ini udah dipraktekin sama Raja Arab Saudi, Raja Brunei Darussalam, Ya. Raja Malaysia, dan ini ilmunya pamungkas. Ya. Ya, Yang lain. Lanjutnya. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bambang Sutrisno, saya dari Bantul, Yogyakarta. Bantul. Ya. Desa apa? Desanya Tegal Kenongo, Kecamatan? Kasihan. Oh, iya. Saya pernah ke daerah Segoroyoso. Oh itu Bantul, Bantul ya, betul. Plaret dekat. Ayo. Ya. Lanjut. Bapak. Lanjut, Pak. Terus hajat saya. Iya hajatnya. Saya kan sudah pensiun intinya Dari apa? dari pegawai pemerintah. Pemerintah. Ya. Terus saya masih punya hutang di bank 200 juta. Dan saya ingin mohon bisa terbuka rezekinya untuk bisa hidup layak dan Pensiun bisa sudah melunasi. berapa lama Bapak? Dari bulan Mei kemarin. Baru berarti ya. Ya. Kegiatannya setelah pensiun apa Bapak? Nah ini karena saya nggak punya kegiatan, saya ingin belum ada bekerja kegiatan. sebenarnya. Iya. Pengen apa wira swasta ingin. Iya. Istri masih ada. Masih. Anak Masih kuliah. masih kuliah. Iya. 1, 2. Dua, yang satu sudah kerja, yang satu masih kuliah. Oke, nanti diterangkan Pak Haji ya. Ya, terima kasih. Lanjutnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Anton dari Bandung, Pak. Saya kesini ingin bersilaturahmi dengan Pak Haji langsung. Jadi selama ini kami lihat hanya live di mana, di Facebook atau di mana gitu, di medsos lah intinya gitu. Jadi saya ingin dapat ijazah dari Pak Haji. Jadi intinya mudah-mudahan dengan bertemu langsung. Pasti. Ya pasti itu pasti bertemu langsung ini akan lebih cepat di Pak kita. Iya. Jalur kereta Sudah berapa lama melihat YouTube-nya RDAY? Memang belum lama Pak saya melihatnya itu, dan
begitu saya lihat langsung saya amalkan gitu. Jadi mulai bangun malam, mandi sampai terakhir ada sholat taubat yang berapa rakaat itu saya coba saya laksanakan gitu. Dan intinya satu, mudah-mudahan pasti tidak kesulitan dalam hal ekonomi gitu Pak. Jadi bisa mungkin bayar utang ataupun bisa untuk anak-anak bersekolah gitu. Terus hajat utamanya sekarang apa Bapak KRDAY sini? Hajatnya Yang bisa melunasi utang. melunasi bisa, utang gitu. bersama berarti ya? Siap. Ya, siap. Kegiatannya apa Bapak? Saya kadang ngadakan ATK alat apa itu kantor gitu, peralatan kantor. ATK Ya gitu. untuk ke kantor-kantor. Ya. Ya, baik. Lanjut ke Ibu. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ustaz, biasa kan sekarang 10 juta, pengen 10 juta lagi bingung. Iya, nggak apa-apa. Apa-apa. Itu apa? Tempo hari waktu dikasih Pak Haji air asinan, satu botol ketinggalan, kelamaan di dalam tasnya Pak Haji nggak diminum. Itu kan. Terus apa namanya? Di bungkusannya ada Thailand 2. Terus kemarin yang diobati anaknya, Saya kan? obati Ibu sendiri waktu itu. Iya. Terus sudah ada kemajuan yang dirasakan setelah Yang dirasakan memang ada kemajuan Pak Ustaz. ada ya. Ada. Cuman usahanya belum ini. Usahanya. Iya. Terus apa lagi utangnya biar lunas Pak Ustaz. Oh iya. Oke, nanti diterangkan Pak Haji nanti ya. 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 Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Pak Arifah Yusak dari Pekalongan. Pekalongan, Kota Batik. Kota tempe loh. Tempe juga ya. Orang kan pabrik tempe. Saya datang jauh-jauh ke sini punya hajat. Kelilit hutang. Oh. Sebetulnya Hajat kok kelilit utang bukan, gimana? maksudnya punya hajat untuk bisa bayar Oh. utang. Sebetulnya sih bukan saya, anak saya 100 juta. Kemana utangnya Ibu? Pinjol. Pinjol. Itu saya tahu baru satu minggu ini. Jadi ya shock ya kaget lah. Anaknya yang mana? Aneh ini. Oh, yang punya pinjaman ini anaknya. Oh iya, tak apa-apa, kreatif. Kan tidak semua orang bisa dapat realisasi dari pinjol. Kalau direalisasi berarti kan dipercaya. Betulnya dia kan Iya Mbak ya. dapat gaji tetap tiap bulan. Mm-mm. Nggak tahu musibah apa gimana. Kegiatannya apa Mbaknya? Ini anak saya Iya, kerja kerja kantor di kantor. swasta. Iya. Iya. Kalau Ibu? Kalau saya sendiri sudah nggak kerja dulunya di kantor desa di kelurahan. Pensiun. Iya, dia nggak dapat pensiun. Oh, kalau udah desa. pensiun di desa ya. Iya. Iya. Betulnya sudah kenal sini di YouTube itu dari tahun 2023. 2023. Sudah Ya, dipraktekkan sudah belum? Dipraktekkan. Alhamdulillah ya, walaupun kecil-kecil Ya. sudah membuktikan. Apa yang sudah dibuktikan Ibu? Banyak sih. Apa contoh? Ada 3. Contohnya? Satu. Itu ya ilmu yang saya kan punya pohon mangga di halaman, lebat buatnya dia, tapi selalu busuk. Pohon mangga selalu pohon Makanya yang busuk. pohonnya. Mangganya. Oh, mangganya. Pohonnya apa alat kelamin ibu yang busuk? Waduh, aku bilang Alat kelamin ibu busuk gak? enggak dong. Enggak dong. Enggak dong, wangi dong. Terus Nah itu gimana prakteknya? 99 hari saya siram pakai rendaman celana dalam. Ah. Disiram. Nah itu Yang nyiram siapa? yang nyiram saya sendiri Oh, setiap hari gitu. enggak bolong sama sekali. Siram terus. Nah terus si buah itu semuanya bagus, bisa dipanen, bisa dibagi-bagi tetangga, saudara teman. Enggak ada yang busuk. Enggak ada yang Nggak busuk. ada. Lalat enggak mau nempel. Enggak biasanya. Wangi netol.
Manis jos Pak. Manis. Iya. Jalur dong. Nah, terus Jalur maning. Nek maning Pak. terus saat itu kok bukannya uang datang tapi mereka itu pada hutang saya 300, ya teman-teman sih 500. Nanti kalau kembali itu kok ada kunjulannya, ada kelebihannya gitu, 100 gitu. Saya sih sendiri bingung apa ini karena FDIY itu apa gimana? Ada yang saya kembalikan, takut karena Ada orang pinjam ke ibu. katutan gitu terus tak kembaliin yang kunjulannya itu, yang kelebihannya itu. Terus ada lagi satu teman menawarkan kerjasama, minta padahal teman saya itu kaya raya, tapi kok aneh ngajak saya untuk invest. Nah, hasil invest itu Pak Haji sampai hari ini masih saya nikmati setiap bulan 500.000. Ibu investnya berapa? Cuma 5 juta. Bu, itu invest sudah berapa lama? Dari tahun 2023. Nah, dia tuh dengan ibu invest, nanti ibu ngajak teman-temannya ibu invest di situ. Padahal yang dibayar duitnya ibu. Ya, saya nggak ngajak siapa-siapa. Cuman saya sendiri sampai hari ini. Iya, nanti ke nanti. depannya. Oh gitu. Ibu cerita bahwa saya invest di sana 5 juta, tiap bulan saya dapat 500.000. Baru bu, nitip. Nanti udah banyak, baru dia kabur. Oh. Ada tamu RDAY bu. Oh gitu. Tamu RDAY bikin seminar, bikin talk show, bikin apa, yang diundang tamu-tamu RDAY, dimintain duitnya. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 50 juta. Nanti dibagi. Yang kasus viral itu Pak Haji? Ya, tamunya RDAY. Dia gulung tuh tamu-tamunya RDAY untuk invest di situ. Saya bilang jangan. Orang kalau ngemis-ngemis minta uang, jangan. Pasti dia mau cokot, mau diambil. Nanti setelah dia udah ngumpul, nah yang dibayarin pakai duit kita. Jadi kita naruh 50 juta. Kita dapat tiap bulan misalkan 5 juta. Kita cerita sama teman-teman naruh lagi 50 juta, naruh lagi 100 juta, naruh lagi. Nah nanti dibayar pakai uang itu. Kita kalau udah ngumpul dianya kabur. Soalnya kan lakinya pemain penipu, perempuan juga pemain penipu. Jadi penipu kawin sama penipu. Gitu. Nggak boleh. Stop. Ya stop. Dan rata-rata dia yang perempuan itu tukang kawin, lakinya tukang kawin, jadi ketemu. Tidak ada dia kawin yang pertama, ini kawin yang pertama, nggak ada. Ini kawin yang udah keberapa, ini kawin yang udah keberapa. Biasanya begitu. Karena apa? Karena yang dicari sama dia hanya duit. Jadi dia ngomongin duit aja. Janganlah. Berbuat dan berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi kalau ada teman ikut yuk investasi di sini, enggak. Udah, kita ngurusin sendiri. Kalau mau dagang ya dagang. Kalau mau invest ya kita sendiri, jangan ikut-ikutan. Ditipu. Tapi nggak apa-apa sih kalau ibu udah ketipu, misalkan nanti nanti ibu masuk surga, penipunya pasti masuk neraka jahanam. Ibu lihat dulu trik recordnya, si penipunya itu lakinya tukang kawin nggak? Itu maaf. Nah perempuannya tukang kawin nggak? Itu Ini enggak. pernikahannya keberapa? Ini pernikahannya keberapa? Gitu ya. Misal pernikahannya ke-6, ini pernikahannya ke-7, udah meninggal usah deh. Karena dia untuk ngidupin mantan-mantannya dari duit situ. Ada, ya, tamu RDAY kan ada. Banyak, ngegulung sekarang. Janganlah, oke? Hajatnya masih ada satu. Apa? Hajat satu. Apa tuh? Rumah peninggalan orang tua itu udah lama mau dijual. Tadinya ditawarin 1,3, tapi datang yang nawar 1 M. Pertanyaannya biar cepet laku, karena itu punya 2 orang. Pertanyaannya? Biar rumah itu biar cepet laku dengan harga 1,5 M dalam waktu cepat.
Gimana sih? Diajak ngomong, Bu. Ibu ajak ngomong, rumah itu temboknya diajak ngomong. Diajak ngomong. Ibu ajak ngomong. Nggak pakai di towel-towel ya? Ya di toel. Bu, namanya laki-laki kalau kita toel noleh nggak? Noleh. Namanya perempuan kalau kita toel noleh nggak? Noleh. Ibu toel alat ibu tempelin di tembok. Kalau itu temboknya hancur, alhamdulillah. Yuk sebelahnya. Terima kasih. Yuk. Ngomong nggak apa-apa. Alah ngisi-ngisi nih ngomong. Nggak usah ngomong. Ngisi-ngisi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masita. Tujuan saya datang ke sini, ibu saya mengajak saya untuk ke Pak Haji di RDAY karena saya ada masalah terlilit hutang total sejumlah 100 juta dan saya ingin bisa melunasinya dengan cepat sesuai testimoni Ini dengerin ya Pak Pak, Haji. Bu ya, maaf ya. Utang itu nggak bisa dilunasin, tapi utang itu pasti lunas. Utang itu nggak bisa dilunasin, kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Sampai kiamat juga kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Contohnya Pak Haji, Ibu pernah bunting? Pernah bunting? Pernah bunting? Pernah bunting? Pernah bunting nggak? Enggak. Hah? Belum. Oh, Belum nikah. Pernah bunting? Siapa yang buntingin? Perempuan yang bunting itu lahirannya 9 bulan. Ada gak baru 3 bulan dia pengen lahiran, akhirnya ngelahirin 3 bulan? Nggak ada. Kalaupun ada, keguguran namanya. Jadi kalau belum waktunya lahiran, nggak bisa lahiran. Jadi nanti pasti lahir. Sambil nunggu lahiran, ibu bapak bikin kesibukan aja. Apa namanya orang bunting, apa sih kesibukannya? ML tiap hari, sayang-sayangan setiap hari, romantis. Tahu-tahu kehamilannya kan matang, tua, lahiran. Bapak coba nih, bapak sekarang sholat subuh. Allahu Akbar. Diterima gak Pak sholat subuhnya? Enggak, kan belum waktunya subuh. Ya, ini kan belum subuh kan? Kita sholat subuh. Allahu Akbar. Belum waktunya subuh. Diterima sholatnya? Enggak lah. Bapak belum waktunya mati, berusaha bunuh diri. Mati gak? Enggak, akhirnya ketahuan istri lagi minum racun, ketahuan anak lagi minum racun, ketahuan tetangga lagi mau bunuh diri, mau gantung diri. Enggak akan mati orang, belum waktunya mati. Kalau sampai pun mati, Bapak nggak akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena masih ditutup. Jadinya Bapak gentayangan. Arwahnya bisa dipakai buat kejahatan. Karena belum waktunya mati. Jadi arwahnya gentayangan. Tapi kalau udah waktunya mati, dibuka. Arwahnya baru masuk. Nah mau saya Mbak, udah ngapain utangnya dilunasin, orang udah pasti lunas kok. Jadi apa dong? Ya jangan dipikirin yang sifat 18 yang di kertas itu, jangan mikir. Kita kan enggak pengen lunasin utang mama saya, kasihan tiap hari ditagih sama debt collector. Kata Allah, ntar gue yang lunasin. Karena malu tuh utang itu udah seizin gua, pasti lah lunasin seizin gua. Nyambung gak maksud saya? Nyambung Pak. Hah? Nyambung Pak Haji. Nyambung. Jadi kalau mbaknya mau maksain lunas, jadi penderitaan. Jadi mikir menderita. ya? Hah? Jadi mikir gitu. Jadi mikir saya. Kamu umurnya berapa? 29. Hah? 29. Udah married apa belum? Belum. Nah, jadi nanti kan kelihatannya umurnya tua seperti usia 30 tahun, padahal kamu umur 25, 29. Janganlah, kamu harus ceria, senang. Nanti utangnya pasti lunas. Iya. Amin. Saya tidak pernah berpikir ibu saya usianya 85 tahun. Tapi dia pakai mobilnya apa? Velfire terbaru, NIK 2025. Mobilnya apa ibu kandung saya? Fortuner terbaru GR 2800 model terbaru 2025. Mobilnya apa? Rubicon. Tua-tua naiknya Rubicon. Keren juga sama gue.
Ya iya, tapi kan kita kadang mau membahagiakan ibu, nggak usah, pasti bahagia. Namanya dia udah ngelahirin kita. Jadi mbaknya nggak boleh mikir, kadang kita suka mikir, mau membahagiakan mama saya, jangan, pasti bahagia. Saya tiap tahun berangkat umroh, ibu saya berangkatin. Saya berangkat haji, ibu saya berangkatin. Aduh. Mana ada usia 83 tahun naik mobil Velfire, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, kecuali istri presiden. Kan ibu saya bukan presiden. Presiden B. Oke? Ya. Jadi jangan pikir ya. Ya. Yuk, sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Saya Muriati dari Tangerang. Muriati. Iya. Tinggal di mana, Mur? Tangerang. Tinggal di mana? Tangerang. Hah? Tangerang. Ini Pak Haji, Kerjanya apa, Mur? ibu rumah tangga aja. Ngurusin suami, ngurusin anak, cucu. Sehari-hari. Iya. Nah, kesini hajatnya apa, Mur? Ini saya kan Pak Haji kalau di rumah itu sering sakit mulu Pak Haji, yang Sakit apa, Mur? aneh-aneh lah sakitnya juga. Suka kepala sakit, udah diruqyah ntar sakit lagi. Terus apa namanya? Kaki sakit, udah check up ke spesialis penyakit dalam, nggak ada penyakitnya, tapi kalau di dalam rumah itu sakit mulu Pak Haji. Tapi kalau saya keluar, Dulu, iya. istri saya sakit-sakitan. Dulu, istrinya Pak Ustadz sakit-sakitan. Tapi setelah kita obatin, alhamdulillah sembuh. Mau tahu nama penyakitnya? Istri dia sama istri gue. Sakitnya PKD. Penyakit kurang duit. Di saat bini gue pegang duit, bininya dia pegang duit, bini gue jalan-jalan, bininya dia juga jalan-jalan, sekarang udah gak pernah sakit-sakitan. Betul gak? Betul, Haji. Lo tuh mesti pegang duit dan jalan-jalan. Makanya Itu lo kemarin juga paksain. malah dijatuhin tuh sama suami, jadi Apa? jatuh dari motor itu sama suami. Jadi ini apa? Dada saya itu ini memar. Mbak, Ya. orang yang dijatuhin dari motor sama suami, obatnya cuma satu. Jatuhin lagi di tempat tidur. Nggak mau Pak Haji. Kenapa? Biasa. Kenapa kamu kalau di jatuhin di tempat tidur nggak mau? Di ML sama suami nggak mau? Alasannya Suaminya apa? yang nggak mau, nggak itu. Apa? Nggak mau. Suaminya? Ya. Kontolnya nggak ngacang? Nggak. Bisa gak mbaknya bikin keras dulu? Cara ngerasin kontol tau gak? Ngerasin alat kelamin. Caranya beli air keras. Tau gak pak air keras? Dapur. Nah lo beli, taruh di botol, terus direndam alat kelamin. Kalau nggak keras lo lapor ke gue. Oh nggak keras. Namanya juga air keras. Enggak lah, dicentongin pak. Orang kadang ngomongin, Pak Haji ngomongin jorok. Lah kita juga lahir dari situ. Jorok dari mana? Kan kita lahir dari situ. Emang lo lahir dari mana bos? Oh tabu apa tabu? Orang kayak gitu ngomong tabu. Enggak lah, kita populerin. Orang kita juga lahir dari situ kok nggak ada jorok dari mana? Ngomong mangga jorok. Jadi ibu paksain bu. Bisa gak ibu diemot? Jangan dimasukin di alat kelamin ibu, tapi ibu emot alat kelaminnya suami setiap hari. Nanti saya sabdain cair 10 miliar. Mau gak lah bos diemot bos? Mau. Mod bu, bisa dimot. Wanita yang hobinya ngemot lawan jenis, saldonya nggak akan di bawah 1 miliar. Coba ibu mot. Pak Haji berapa kali? 99 kali. Gimana nih itu kayak Pak Haji? Nanti saya nggak fokus. Ibu video call sama Pak Ustadz. Nanti dia ngitung, ibu yang ngemot dia ngitung. Mau. Oke? Ada lagi? Boleh minta air dulu itu ya Pak Ustadz. Hah? Air apa sih? Buat apa? Ini dada saya sakit kan? Kan asinan tuh mesti nginep di sini. Oh, ya. Nggak bisa dibawa pulang. Karena kan nanti di Rio nggak anak yatim tuh kayak yang ibu lihat nanti habis asar, tadi habis asar atau besok habis asar.
Ada 4 orang tuh. Wonosobo, Bondowoso, Cirebon, Jogja. 4-4-nya udah nggak bisa. Hah? Nggak bisa, mesti nginep di sini dulu. Karena manjur banget, Bu. Dan rata-rata habis dikasih air asinan, nggak ada yang nggak punya uang. Sogeh semuanya. Karena kita coba, alhamdulillah. Lo kenapa bisa cair 10 miliar? Gue minum air asinan. Waduh. Daripada antri yang minta. Jangan. Jual mahal. Ada lagi? Ya. Jadi pertanyaannya gini, Pak. Kenapa hajat kita lemot? Nggak taunya setelah kita tanya satu-satu yang pada cair 10 miliar, dia rata-rata nggak gibah dan nggak julid, Pak. Kenapa hajat Bapak dan Ibu lemot? Karena Bapak dan Ibu masih julid sama gibah. Bisa nggak julid sama gibah? Tahu nggak gibah? Gibah sama diri sendiri, gibah sama orang lain, sama gibah sama Allah. Sama nggak boleh julid itu nyinyir. Terangin, Bos. Sambil